Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia selaku Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Ketua Umum, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah beserta para Wakil Ketua, para Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus pusat wilayah khusus dan daerah masyarakat ekonomi syariah, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara Munas kelima Masyarakat Ekonomi Syariah, MES. Acara Munas ini selain sebagai forum untuk pemilihan dan penetapan kepengurusan MES Pusat, juga menjadi sarana untuk menguatkan kembali tali silaturahim antar sesama pengurus MES. Sekalipun Munas kali ini diselenggarakan secara daring karena situasi pandemi, semoga tidak mengurangi keberkahan, makna, dan semangat kita untuk terus bersinergi dan berkarya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat, terutama kepada Ketua Umum, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus wilayah khusus luar negeri yang selama ini telah bekerja keras dan berkontribusi di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini MES telah memasuki usia 2 dekade, 20 tahun. Usia 20 tahun merupakan momentum yang tepat bagi MES untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang ingin dituju. Kita harus membenahi diri secara menyeluruh serta menyusun strategi besar untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional sesuai dengan tema Munas MES kelima tahun ini. Tujuan kita bernegara adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat diukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Untuk itu diperlukan sistem ekonomi yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat atau inclusion, serta tersedianya sebuah mekanisme agar masyarakat yang memiliki sumber daya berlebih dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang belum memiliki sumber daya yang mencukupi, tersedia akses yang seluas-luasnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya dari mereka yang berlebih. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membutuhkan pilihan piranti ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianutnya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Piranti ekonomi dan keuangan syariah merupakan pilihan bagi mereka yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan. Berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan semakin memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus diletakkan sebagai sebuah pilihan ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh termasuk dari MES agar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya sangat mendukung tema yang diangkat dalam Munas MES ini, karena dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah kita tidak ingin membenturkannya dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Kita hidup dalam negara yang menganut dual economy system, sehingga perkembangan ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun juga berdampak terhadap masalah sosial dan perekonomian. Walaupun pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemulihan akan membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, selain dampak yang akan segera terlihat adalah meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Ini yang paling segera terlihat. Harus diakui bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda, kegiatan ekonomi umat masih tertinggal dengan kesenjangan yang melebar. Untuk itu tidak ada jalan lain selain kita harus mampu melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan umat terbawah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus kita tumbuhkan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Dengan demikian, pada gilirannya dapat mengurangi lebarnya kesenjangan di negara kita. Hadirin yang berbahagia, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan pentingnya memanfaatkan peluang ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan peran ekonomi dan keuangan syariah tersebut. Dalam situasi saat ini, ekonomi dan keuangan syariah harus terus didorong untuk lebih dapat memainkan peran dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia. Ekonomi syariah sebagai ekonomi iqtisadiyah islahiyah, ekonomi perbaikan, karena Islam adalah juga sebagai dinul islah, agama perbaikan, harus bisa menjadi trigger, pemicu bagi penguatan dan pemulihan ekonomi nasional. Kita patut bersyukur bahwa sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, telah diterbitkan Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, pemerintah melakukan upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Program-program KNKS diarahkan pada 4 fokus utama, yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Saat ini berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong
untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik kementerian, lembaga, anggota KNEKS maupun institusi lainnya. Sebentar lagi Indonesia akan memiliki bank syariah hasil merger, yakni Bank Syariah Indonesia, yang rencananya akan diresmikan pada 1 Februari 2021. Melalui penggabungan 3 bank syariah milik Himbara tersebut, diharapkan Bank Syariah Indonesia (TBK) akan memiliki modal dan aset yang cukup, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta produk dan layanan. Dengan demikian akan meningkatkan efektivitas, meningkatkan daya saing, dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengembangan dana sosial syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga tengah didorong dan diupayakan. Salah satu potensi besar dana sosial syariah ini adalah wakaf. Wakaf selama ini hanya dikenal sebagai 4M. Masjid, musalla, madrasah, dan makbarah, kuburan. Padahal menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang Indonesia sangat besar, mencapai 180 triliun per tahun. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, masyarakat Indonesia juga dikenal memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi. Potensi akan semakin besar apabila kita berhasil menarik partisipasi diaspora Indonesia di luar negeri. Potensi wakaf uang yang besar itu perlu dioptimalkan. KNEKS bersama BWI dan para stakeholder yang lain tengah melakukan upaya transformasi wakaf menuju wakaf produktif yang dikelola secara profesional. Dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf, akan dicanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). GNWU ini rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden pekan depan, insya Allah. Melalui GNWU, dana wakaf sebagai dana abadi umat ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas, termasuk untuk kegiatan pemberdayaan umat. Dan rangka merealisasikan fokus keempat dari KNKS, yaitu pengembangan usaha syariah, kita harus meningkatkan kapasitas usahawan syariah melalui upaya-upaya inkubasi dan mendorong mereka yang memiliki potensi agar dapat meningkat menjadi pengusaha menengah atau besar. Jadi ada upaya-upaya untuk didorong supaya ada peningkatan baik di pusat-pusat maupun di daerah-daerah. Hadirin yang berbahagia, berbagai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, MES sebagai wadah berhimpunnya seluruh sumber daya ekonomi syariah kiranya dapat bersinergi dengan KNKS dan para pemangku kepentingan lainnya guna mendorong percepatan implementasi berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut. Saya juga mengharapkan MES di seluruh jenjang kepengurusan dapat berperan aktif dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. MES di berbagai daerah diharapkan akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan setempat. Pengurus pusat diharapkan aktif membina pengurus di wilayah dan daerah agar kehadirannya dapat lebih dirasakan. Dalam rangka mengefektifkan berbagai langkah untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,
saya minta agar 3 lembaga yang merupakan penggerak utama, yaitu KNEKS, MES, dan IAEI, dapat senantiasa bersinergi dan berkolaborasi antara ketiga lembaga tersebut, serta juga dengan lembaga lain yang terkait khususnya dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga otoritas syariah. Menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan panitia atas upaya dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Musyawarah Nasional MES ke-5 tahun 2021 secara resmi saya buka. Semoga Musyawarah Nasional ke-5 MES dapat berjalan dengan lancar dan tertib, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.